Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Ini video kedua yang ngebahas tentang struktur bumi. Oke, video pertama udah ada sebelumnya. Di video pertama, kita ngebahas tentang atmosfer. Bagi yang belum nonton video pertama, silahkan tonton video pertama dulu. Linknya nanti bakal muncul di pojok kanan atas ini. Oke? Dan jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Rumah Belajar Kamil. Tinggal klik yang logo di kanan bawah ini untuk subscribe. Oke? Seperti yang kita pelajari pada video sebelumnya, bumi terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama ada namanya atmosfer, yang kedua ada litosfer, dan yang ketiga ada hidrosfer. Atmosfer adalah komponen udara atau lapisan udara yang menyelimuti bumi. Udah kita bahas pada video sebelumnya. Litosfer komponen padatan atau batuan. Batuan yang lapisan tanah yang kita injak sampai nanti ke dasar bumi, sampai nanti ke inti bumi. Lapisan-lapisan itu disebut sebagai litosfer. Kemudian ada hidrosfer atau komponen air. Oke? Nah, di video ini kita akan ngebahas tentang litosfer. Kita bahas pengertian dari litosfer dulu. Litosfer berasal dari dua kata. Yang pertama, litos artinya batuan, dan yang kedua, sphera yang berarti lapisan. Yang kalau ini kita gabungkan, maka litosfer itu berarti lapisan batuan yang ada di bumi. Bumi kita ini yang berbentuk bola, kalau kita potong, maka akan terlihat dia terdiri dari beberapa lapisan. Ini kalau lapisan-lapisannya kita pisah-pisah. Oke? Lapisan paling luar, tempat kita berdiri, oke, tempat manusia tinggal, tempat adanya air di lautan, ini disebut sebagai kerak bumi. Oke? Oh ya, jarak dari inti bumi sampai ke paling luarnya itu kira-kira 6.400 km. Sangat tebal. Dan yang paling luar itu kita sebut sebagai kerak bumi. Lapisan kedua yang berwarna merah ini kita sebut sebagai mantel bumi atau sering juga disebut dengan selubung bumi. Dan yang berwarna terang ini, kedua-duanya ini disebut sebagai inti bumi. Yang bagian luarnya disebut inti luar, yang bulat yang paling dalam ini disebut sebagai inti dalam. Sekarang kita bahas satu-satu. Untuk kerak bumi terlebih dahulu. Kerak bumi ini meskipun di sini terlihat tipis, jadi kalau bumi itu dianggap seperti bola pingpong, maka si kerak bumi itu kulit bola pingpongnya sangat tipis. Tapi kalau diukur benar-benar diukur, ketebalannya itu mencapai 70 km. Jadi kalau kita gali tanah yang kita injak, maka perlu kedalaman 70 kilo galinya sampai kita ketemu sama mantel bumi. Oke? Kerak bumi itu merupakan tempat hidup seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Oke. Lalu kerak bumi terdiri dari dua bagian. Ada yang namanya kerak samudra. Kerak samudra itu berarti kerak bumi yang terletak di bawah lautan. Dan kerak benua. Kerak bumi yang menjadi daratan. Ada benua dan ada pulau. Ini kerak bumi. Yang kedua ada mantel bumi. Nah, mantel bumi ini suhunya 3000 derajat Celcius. Suhu segini itu mampu melelehkan berbagai jenis logam. Dan dia terdiri dari 3 lapisan berdasarkan wujudnya. Lapisan paling atas itu berwujud padat. Dan kita nyebutnya litosfer. Oke? Meskipun litosfer itu sebenarnya gabungan antara padatan pada mantel bumi dengan kerak bumi. Kerak bumi ini kan juga berbentuk padat. Kalau digabung sama padatan yang berada di atas mantel bumi, maka gabungan keduanya disebut sebagai litosfer. Oke? Di bawah padatannya ada cairan yang kental yang disebut sebagai astenosfer. Jadi ini padatan bagian paling atas mantel bumi, di bawahnya ada cairan. Di bawahnya lagi juga cairan, tapi cairannya lebih berat dan tebal, disebut sebagai mesosfer dan lebih panas tentunya. Kenapa lebih panas? Karena yang di bagian ini itu yang paling dekat sama inti bumi. Inti bumi lah sumber panas dari bumi. Oke? Inti bumi, inti dalam ini, itu mencapai wujud 6.000, suhunya mencapai 6.000 derajat Celcius. Lalu berdasarkan wujudnya kita bagi dua juga. Inti luar itu berwujud cair. Jadi yang di luar ini berwujud cair. Inti dalam itu berwujud padat. Dan inti dalam yang padat ini yang menjadi sumber energi utama bagi bumi. Energi panas bumi termasuk juga energi untuk bumi berotasi. Oke? Bumi berotasi gara-gara inti dalamnya ini yang berputar. Terus magnet bumi juga berasal dari inti bumi ini. Oke? Ini
susunan struktur bumi dari luar ke dalam. Jadi ingat, yang paling luar adalah kerak bumi, di dalamnya ada mantel bumi, habis itu ada inti luar, dan kemudian ada inti dalam. Oke, ini susunannya. Nah, di bagian ini selain ngebahas susunan litosfer, kita juga akan ngebahas teori yang membahas kenapa bumi berbentuk seperti sekarang ini. Kenapa benua ada banyak, lalu ada bumi terdiri dari beberapa pulau-pulau dan segala macamnya. Kita bahas yang namanya teori tektonik lempeng. Sebelum kita ngebahas ini, ada dua teori sebelumnya yang berkaitan sama teori tektonik lempeng. Ada teori pergerakan benua, lalu ada teori pergerakan dasar laut. Gabungan kedua teori inilah yang nanti akan menghasilkan teori tektonik lempeng. Kita bahas dulu satu-satu. Kita bahas dulu teori pergerakan benua. Teori pergerakan benua atau continental drift. Benua, pulau, dan benua, daratan yang ada di bumi, itu dia selalu bergerak. Nggak pernah diam. Teori ini disampaikan oleh Alfred Wegener. Menurut si Alfred, ini ilmuwan dari Jerman, katanya jutaan tahun lalu daratan di bumi itu awalnya menyatu. Oke? Jadi dulu nggak ada benua Asia, benua Amerika yang terpisah, benua Australia terpisah, lalu pulau-pulau yang terpisah. Nggak ada. Semuanya menyatu menjadi sebuah benua. Benuanya ukurannya besar karena gabungan dari seluruh daratan disebut sebagai benua Pangea. Nah, jutaan tahun lalu, si benua Pangea ini kemudian terpisah menjauh secara perlahan hingga menjadi bentuk seperti sekarang. Oke? Jadi bentuk seperti sekarang itu setelah jutaan tahun dari benua Pangea yang terpisah, yang pecah, terpisah, dan saling menjauh. Ilustrasinya seperti ini. Awalnya mereka bergabung, satu kesatuan, seluruh benuanya. Ini yang tadi mulainya baru dari sebagian. Ini tadi Afrika, ini Amerika Selatan, ini itu India, oke? Ini Australia, lalu ini Semenanjung Arab. Nah, ini Asia. Awalnya mereka menyatu, lalu kemudian nanti terpisah. Dan berdasarkan teori para ilmuwan, di masa mendatang mereka akan kembali lagi menyatu. Ya, jutaan tahun lagi dari sekarang. Dan proses ini terjadi secara perlahan, sehingga makanya butuh waktu jutaan tahun. Nah, ketika ditanya penyebabnya, kenapa bisa berpisah seperti ini? Si Alfred Wegener nggak bisa ngejawab, sehingga teori si Alfred ini ditolak oleh ilmuwan pada saat itu. Kalau saat ini, orang udah tahu kalau ini benar. Oke? Alfred cuma ngasih tahu bukti-buktinya. Bukti-buktinya yang pertama, ada fosil yang sama. Misalkan ada fosil di antara Afrika sama Amerika Selatan yang ternyata fosilnya sama. Kenapa bisa sama? Ya karena dulu mereka menyatu. Jadi hewannya sama dulu awalnya. Oke? Terus ada batu-batuan yang juga jenisnya sama. Antara beberapa tempat yang terpisah jauh, ribuan kilometer, ternyata punya jenis batuan yang sama. Penyebabnya kenapa? Gara-gara dulu mereka adalah satu kesatuan. Oke? Nah, sebelum kita bahas penyebabnya, kita kenalan dulu sama tupai satu ini. Ini namanya si Scrat. Dia senang ngejar-ngejar buah kenari. Apa hubungan Scrat sama Continental Drift? Coba, lihat dulu cuplikan film yang dibintangi oleh Scrat. Cuplikan film Ice Age. Oke? Bagi yang pernah nonton Ice Age, film animasi Ice Age, pasti pernah nonton cuplikan ini. Silahkan ditonton terlebih dahulu.
Oke, lumayan lucu. Jadi menurut film tadi, Continental Drift terjadi gara-gara Scrat yang lari-larian di inti bumi paling dalam. Apakah itu benar? Enggak, ini kan cuma film animasi, hanya buat lucu-lucuan aja. Terus, apa sebenarnya penyebabnya? Oke, kita masuk sekarang ke teori yang kedua. Teori pergerakan dasar laut, nanti jawabannya bisa kejawab di teori ini. Nah, menurut teori dasar laut, teori seafloor spreading, teori pergerakan dasar laut, di bawah kerak bumi terdapat lapisan panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Tadi kan di bawah kerak bumi itu ada lapisan apa tadi? Mantel bumi. Lalu pada lapisan mantel buminya ada lapisan astenosfer dan mesosfer namanya, yang bersifat cairan yang kental dan panas. Nah, katanya lapisan yang panas di bawah kerak bumi itu massa jenisnya rendah, sehingga dia naik ke atas dan mendorong punggung kerak samudra itu ke atas. Ini bukan ke samping, tapi ke atas harusnya, dan membentuk patahan. Oke, anggap aja kayak gini. Kita punya kerupuk, anggap aja kerak bumi itu kayak kerupuk. Lalu dari bawah, kita pegang ujung-ujung kerupuknya, lalu dari bawah, kerupuknya kita dorong ke atas. Apa yang terjadi? Patah kerupuknya. Oke? Nah, patahan tadi katanya kemudian diisi oleh magma dari lapisan astenosfer mantel bumi. Diisi oleh magma yang tadi naik ke atas, magmanya mendingin, lalu mengeras membentuk kerak yang baru. Teori ini disampaikan oleh Harry Hess, nama ilmuannya. Ilustrasinya kayak gini nih gambarnya. Nah, ini dia. Ini yang atas ini yang berwarna gelap. Oke, lapisan ini kita sebut sebagai kerak bumi. Kerak bumi yang berada di bawah dasar laut. Makanya disebut sebagai pergerakan dasar laut. Nah, di bawahnya ada lapisan yang panas yang ringan. Karena dia ringan, maka dia mengapung, mendorong ke atas. Sehingga si keraknya terdorong ke atas, lalu kemudian patah. Bagian ini yang kita sebut sebagai patahan. Nah, magma akan keluar lewat patahan ini. Karena di atasnya ada air laut, maka magma yang keluar langsung didinginkan oleh air lautnya, sehingga magmanya mengeras menjadi batuan. Oke? Karena terbentuk batuan di sini, maka batuannya akan mendorong si kerak buminya yang sebelah kiri akan terdorong ke kiri, yang sebelah kanan akan terdorong ke arah kanan. Oke? Begitu seterusnya. Magmanya keluar membentuk kerak baru. Kerak barunya terdorong ke kiri, yang ini terdorong ke kanan. Sehingga celahnya makin lebar, diisi oleh magma lagi. Begitu seterusnya. Sehingga dasar laut itu akan selalu bergerak. Nah, biasanya patahannya ini akan membentuk deretan gunung api di dasar laut. Di Indonesia ada ini. Indonesia akan disebut sebagai Ring of Fire, cincin api. Karena pada dasar laut di sekeliling Indonesia terdapat gunung-gunung api tempat patahan ini terbentuk. Oke? Nah, ini ilustrasinya. Oke? Gabungan antara ini, teori pergerakan dasar laut ini, sama yang tadi, sama teori continental drift, itu yang nanti kita sebut sebagai teori tektonik lempeng. Oke? Inti dari teori tektonik lempeng, ini lempengan. Ini kita sebut sebagai lempeng benua, kontinental itu benua, keras itu lempeng, lempengan benua, dan ini lempengan samudra. Lempeng samudranya lebih tipis. Oke, di bawahnya ada litosfer tadi, lalu di bawahnya ada astenosfer yang berbentuk cair. Nah, menurut teori tektonik lempeng, bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku. Jadi, bagian atasnya mantel bumi yang padat sama kerak bumi itu bersifat dingin dan kaku. Nah, di bawahnya ada astenosfer yang plastis, oke, atau berupa cairan kental yang panas.
Yang kedua, lempeng bumi ini, lempengan atau litosfer ini mengapung di atas astenosfer. Oke, dan dia selalu bergerak. Nah, kenapa lempengnya bergerak? Tadi udah sedikit kita bahas. Lempengnya ini bergerak. Kenapa bisa bergerak? Gara-gara adanya perpindahan panas secara konveksi. Nah, kalian harus ingat kata konveksi ini. Nih, konveksi. Terjadi lempengan di atas ini bergerak gara-gara ada panas secara konveksi. Oke? Perpindahan panas secara konveksi yang terjadi pada mantel bumi. Oke? Apa maksudnya perpindahan panas secara konveksi? Di bab kalor kan udah belajar, perpindahan kalor ada konduksi, ada konveksi. Konveksi ini perpindahan kalor yang terjadi pada cairan. Perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat. Inti dalam ini bagian yang paling panas dari bumi. Oke? Lalu inti luarnya juga panas, lebih panas daripada mantel bumi. Nah, bagian bawah mantel bumi, yaitu bagian mesosfer, dipanasi oleh inti bumi. Nah, sifat cairan ketika dia lebih panas, maka dia akan naik ke atas. Sama seperti ketika air kita didihkan. Maka kenapa bisa mendidih-mendidih seperti itu? Bergejolak airnya, gara-gara air yang di bawah naik ke atas. Oke? Yang bagian atas yang lebih dingin, karena dia berbatasan langsung sama sama lempengan bumi itu dingin. Karena dia lebih dingin, maka dia nanti akan turun ke bawah. Yang panas akan naik ke atas, yang dingin akan turun ke bawah. Sehingga terjadi siklus ini. Jadi muter-muter terus cairan magma yang di dalamnya. Bergerak terus muter-muter. Nah, karena dia muter-muter, di bagian ini terbentuk patahan. Di bagian ini terbentuk patahan. Akibatnya terbentuk kerak baru. Dan kerak yang lama akan bergeser terus ke kiri. Oke? Bergeser terus. Kalau yang ini bergeser terus ke kanan. Begitu seterusnya. Di bagian patahan muncul kerak yang baru, sementara kerak yang lama yang di bagian kanan, dia akan masuk ke dalam. Ujungnya, ketika ketemu dengan lapisan mesosfer yang panas, dia akan cair lagi, meleleh lagi. Lalu begitu terus berulang. Oke? Nah, gara-gara pergerakan inilah, perpindahan panas secara konveksi, magma di dalamnya mengalir, maka lempeng samudra sama lempeng benuanya juga ikutan bergerak. Oke? Gambarnya seolah-olah nanti jadi seperti ini, yang bergeraknya. Nah, ini dia. Ini bumi kita yang sangat besar. Lalu, ini bagian yang paling merah ini adalah inti bumi. Dia memanaskan cairan magma yang ada di atasnya. Cairan magma yang ada di bagian mesosfer dan astenosfer. Oke? Karena dipanaskan, cairan ini naik ke atas. Nyampe di atas, mematahkan kerak bumi, terbentuk patahan di sini. Lalu kemudian dia berputar. Ini bagian yang dinginnya, turun ke bawah. Dipanaskan lagi, muter terus. Oke? Jadi kalau buminya kita belah, maka akan terlihat aliran magma seperti ini. Dengan ukuran yang sangat besar. Oke? Ini disebut dengan satu sel. Satu sel konveksi. Ukurannya sangat besar. Jadi inilah penyebab dari terjadinya teori tektonik lempeng. Terjadinya pergerakan lempeng. Ini inti dari teori tektonik lempeng. Lempeng mengapung dan bergerak di atas astenosfer. Penyebabnya gara-gara aliran panas konveksi yang terjadi pada lapisan mantel bumi. Oke? Untuk video ini kita cukupkan dulu. Untuk video berikutnya, kita akan ngebahas tentang hidrosfer, air yang ada di bumi. Oke? Kita cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.